akan mendengarkan materi dari Bapak Agus yang akan menjelaskan materi mengenai pengolahan limbah secara kimia. Sebelum kita mendengarkan Pak Agus, saya akan membacakan CV dari Pak Agus. Saya share screen. Nah, jadi pada hari ini kita sudah sampai ke materi keempat yang akan disampaikan oleh Insinyur Agus Surono MT dengan materi pengolahan limbah secara kimia, tempat tanggal lahir Magelang 27 Juli 1959, alamat kantor Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS Sukolilo Surabaya, bidang keahliannya wastewater treatment. Riwayat pendidikannya, sarjana S1 Teknik Kimia ITB, Bandung, lulus tahun 1985, dan Magister S2 Teknik Kimia ITS, Surabaya, lulus tahun 2013. Pekerjaannya, selain dosen Departemen di Teknik Kimia Industri, ITS, Pak Agus juga menjadi part-timer Direct Scanning Pengolahan Bekicot Beji Pasuruan, sebagai konsultan instalasi pengolahan air limbah, serta part-timer di Philips Seafood Indonesia, pengolahan rajungan Rejoso Pasuruan, juga sebagai konsultan instalasi pengolahan air limbah. Jadi nanti kita bisa mendapat atau Pak Agus bisa memberi sharing ilmu-ilmu mengenai limbah, karena beliaunya juga berpengalaman dalam bidang ini, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu juga dari beliau. Mari kita mulai materi pada hari ini. Saya serahkan kepada Pak Agus Surono. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Mudah-mudahan ini nggak ngantuk. Ya. Silakan kalau ngantuk bisa minum kopi, sambil minum kopi. Ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah pengolahan air limbah secara proses kimiawi. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengolah limbah, ya, sebentar ya, ya. Kalau kita berbicara limbah, saya pikir bukan suatu yang asing, kita akan sering kita temui ya. Air limbah adalah air dari sisa hasil usaha. Usaha apa? Macam-macam ya. Kalau di industri ya dari proses ya. Terus ada beberapa parameter ya kimia ya. Itu tujuan mengolah air limbah adalah mengurangi kandungan bahan pencemar. Ya. Terus apakah itu senyawa organik? Apakah itu senyawa anorganik? Apakah itu senyawa organik non biodegradable atau padatan tersuspensi atau mikroorganisme patogen. Jadi ini yang zat-zat yang ada di dalam air limbah. Bisa jadi yang dominan organik, biodegradable atau tidak, atau yang dominan anorganik. Ini secara umum ya. Atau padatan tersuspensi atau mikroorganisme yang patogen ya. Jadi kalau ini melebihi standar, maka itu tidak diperbolehkan dibuang ke badan air. Badan air itu misalkan sungai, irigasi ya. Jadi sebelum masuk ke sungai, maka ini harus diolah supaya memenuhi standar. Ya. Sesuai memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan. Itu jadi tujuan dari mengolah ini ya. Bu Profesor Danawati sudah sampaikan pengolahan secara fisik ya. Kalau kita berbicara pengolah limbah, tidak mesti kita harus tahu mengenai baku mutu air limbah ya. Jadi ini contoh Pergub Jatim 72/2013 mengenai baku mutu air limbah pada jenis kegiatan industri, macam-macam gitu ya. Ya ini sebagian sudah direvisi, tapi di Pergub Jatim 72/2013 ini misalkan industri kecap, limbahnya apa? Ya, itu ada parameternya ya.
BOD, COD, TSS, ya. Pabrik pengolahan ikan. Nah, kebetulan saya banyak berbicara, banyak kesempatan mengolah limbah pabrik pengolahan ikan, ya. Misalkan ada bau, ada TSS, COD, BOD tinggi. Ya. Tetapi kalau industri elektroplating, dia pasti tidak berbau karena organiknya tidak ada. Tapi logam berat misalkan, ya, ada logam berat, pH-nya terlalu rendah, sangat asam atau sangat basa. Jadi ya, dari Pergub Jatim ini kita bisa melihat ya jenis kegiatan dan limbah yang dihasilkan. Ini contohnya ya, contoh COD untuk baku mutu industri aki ya, misalkan ya. Ini TSS. Ya. Kalau kita berbicara limbah ya, ini untuk air limbah industri aki, ini PB dan CU. Ya. Sulfat ya, ada minyak ya. Jadi PB dan CU cukup besar ya. Karena apa? Pada proses aki ini dia punya komponen PB-nya, ada CU-nya. Kenapa ada sulfat? Karena pada proses kegiatan pabrik aki itu pasti ada melibatkan asam sulfat. Jadi ini parameter-parameter yang dominan pada industri aki. Contoh lagi, cold storage ya, saya ambil contoh ini ya. TSS, ada amoniaknya ya. Kenapa ada amoniaknya? Ada klornya, klor bebas. Kenapa ada klor bebasnya? Karena pada proses cold storage itu di dalam industri itu dia harus ada proses sanitasi ya, sanitasi. Maka harus steril. Klor bebas ini tujuannya untuk supaya tidak ada mikroorganisme. Bayangkan kalau pabrik ikan ya, filet ikan ya, itu kalau sebelum diproses, sebelum diekspor, dia diuji bakterinya. Kalau ada E. coli, ya pabrik itu akan rugi besar karena tidak akan diterima oleh konsumen, misalkan ya. Maka perlu ada proses sterilisasi ya, membunuh mikroorganisme pakai klor. Ya. COD BOD tinggi, kenapa? Karena mengandung protein, lemak dan seterusnya. Nah, menarik lagi, ada kuantitas air limbahnya. Saya ambil contoh ya. Kalau kita berbicara limbah, maka jumlahnya harus tahu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita mencuci pakaian misalkan 1 kilo pakaian itu butuh air berapa? 1 liter, 2 liter, 3 liter ya. Nah, di sini sudah ada patokannya. Nah, ini gambarnya dari Pergub ini bahwa per 1 ton misalkan ikan ya ini membutuhkan 10 meter kubik air. Ya. Jadi kalau ada pabrik ikan misalkan ya, hari ini mengolah 100 ton, berarti limbah yang dihasilkan 100 kali 10. Jadi 1000 meter kubik. Nah, ini contohnya. Prediksinya seperti itu ya. Kalau pabrik ikan, cold storage tidak menghasilkan limbah cair, itu salah besar ya. Karena pada prosesnya butuh air. Untuk udang lebih banyak makan air. Jadi di baku mutu itu ya sudah ada parameter sama jumlahnya. Nah, ini penting supaya kita bisa memprediksi ya. Sama seperti kalau kita mencuci pakaian, saya punya 100 potong, misalkan 10 potong pakaian, baju ya, maka butuh air berapa? Oh, enggak butuh air ya. Untuk cuci enggak masuk akal. Kalau seperti industri laundry misalnya ya, industri laundry itu ya UKM laundry, dia pasti buang air. Loh, kenapa? Karena pada proses pencuciannya butuh air. Ini contoh-contohnya ya. Dari baku mutunya sama kuantitinya. Ya. Ini kenapa kaitannya dengan kuantitinya? Nanti hubungannya dengan IPAL-nya. Ya. IPAL-nya berapa dimensinya? Ya. Besarannya seberapa? Tujuannya seperti itu ya. IPAL-nya kecil sekali, loh, padahal yang dibuang 100 meter kubik, tampungannya 10 meter kubik, maka apa yang terjadi? Jelas dia tidak diolah. Istilahnya kalau di dalam dunia industri itu bypass, ya, di bypass. Jadi Ibu bisa memprediksi, nggak masuk akal ini.
Ya, ini semestinya kebutuhannya sekian. 100 meter kubik per hari untuk diolah. Kenapa kok sedikit? Berarti ada namanya di bypass, ada dalam bahasa limbah itu ada namanya pipa siluman gitu ya. Jadi limbahnya itu air limbahnya tidak melewati instalasi pengolahan limbah, tapi melewat tempat lain langsung ada di tengah-tengah sungai. Jadi tujuannya tahu parameter dan kuantitinya. Ya, ini contohnya debit air limbah. Ini saya bisa memprediksi debit air limbah paling tinggi liter per kilogram bahan baku PB adalah 10. Artinya apa? Kalau bahan bakunya PB ini 100 kilo, maka air limbah dihasilkan 10 liter. Jadi kaitannya dengan beban ya. Kaitannya dengan beban itu mesti kita tahu ya. Tahapan pengolahan secara umum ini akan saya tunjukkan. Ada pengolahan awal, Bu Dana mungkin sudah menceritakan ya. Kalau dalam dunia industri mesti ada oli misalkan ya. Perlu disaring, oil trap namanya ya. Oil trap itu apa? Jadi men-trap oil. Gimana caranya? Karena oli minyak itu kalau lihat density-nya lebih kecil daripada air, maka posisinya akan di atas ya. Jadi di scrap atau di trap ya. Ada pengolahan tahap pertama, pengolahan tahap secondary, pengolahan tahap ketiga, pengolahan lumpur ya. Ini jadi ini secara umum ya, pengolahan awal, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan lumpur. Kenapa lumpur itu diolah? Kalau Bapak Ibu melihat ya, peraturan mengenai ini, lumpur ini kategori B3. B3 ya. Jadi lumpur dari pengolahan limbah itu B3. Kalau B3 maka apa? Tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, untuk gimana cara mengolahnya supaya tidak B3 atau ngecek apa ini B3 atau tidak? Mungkin Bapak Ibu ada namanya TCLP. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bidang analisa kimia ada TCLP. Jadi lumpur ini dianalisa TCLP-nya. Kategori B3 atau tidak? Tidak. Maka bisa dibuang jadi media tanam misalkan. Ya. Jadi ini secara umum ya, pengolahan awal, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan lumpur. Ya, kalau ini harus dipenuhi semua, maka air limbahnya bisa dibuang. Lumpurnya bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi ini secara umum, saya akan. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, kebetulan saya ada kesempatan freelance di satu pabrik. Ya. Sekarang ini yang disebut air limbah ini, ya itu limbah dari ruang produksi, proses domestik, karena pabrik mesti ada orang, ada aktivitas manusia, pasti ada cuci-cuci di dapur, itu air limbahnya sama, dan utilitas. Apa utilitas penunjang? Contohnya kalau ada boilernya dicuci, ya, atau cleaning, namanya istilahnya cleaning, atau blow down, maka limbah itu harus jadi satu. Ya. Jadi pintunya masuk satu, keluarnya harus satu. Kecuali air hujan. Ya. Jadi tidak bisa dipilah-pilah. Ya. Ya, harus jadi satu. Jadi limbah dari ruang produksi dicampur dengan ruang makan, ya, dari kotor atau dari utilitas. Ya, ketiga aliran limbah ini harus dijadikan satu. Nah, ini namanya ekualisasi, ya. Jadi intiknya ekualisasi dicampur. Nah, terus diapakan? Oh, kalau minyaknya tinggi pakai oil trap. Oh, masih ada padatan terapung disaring, ya. Terus ini ya. Nah, intik ini ya, airnya dari mana? Nah, sumber airnya. Sumber airnya bisa dari sumur, ya, bisa dari sungai. Ya. Nah, sekali lagi karena kalau kita punya rumah terus punya sumur tidak berizin boleh ya. Untuk kebutuhan rumah tangga boleh, tapi untuk industri tidak boleh. Untuk aktivitas profit ya, untuk industri ya, itu harus ada izinnya.
namanya surat izin pengambilan air. Apakah itu air tanah, apakah itu air sungai. Kalau air tanah, biasanya izin sama ESDM, Energi Sumber Kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral. Kalau ngambil dari sungai, biasanya minta izin pengelola sungai. Contoh pabrik-pabrik yang dekat Berantas itu izinnya ke Jasa Tirta. Jadi ngambilnya ya harus izin. Dan ngambil itu harus bayar ya per meter kubiknya. Seperti kalau kita langganan PDAM, per meter kubiknya berapa? Karena bayar ya terukur jumlahnya berapa ya. Jadi nanti ngambil itu diukur berapa meter kubik sehari misalkan. Kalau pabrik yang gede seperti Ajinomoto, Samsung itu ya, Jedang yang di Jombang ya. Bapak Ibu tahu-tahu kalau di dekat Ploso itu Jedang itu ya, itu limbahnya besar sekali. Ya, ngambilnya dari sungai dia harus ada ukurannya, debitnya berapa. Ya. Terus proses berikutnya keluarannya juga dia harus diolah. Mungkin pembicara terdahulu Bu Lili sudah menyampaikan ya. Jadi ngambil itu izin, buang itu izin. Dan nantinya bayar. Kalau bayar maka apa yang dilakukan? Maka harus ada efisiensi, misalkan ini ya. Jadi ini tahap ya. Ya, itu secara pendahuluan mengenai secara umum pengolahan limbah ya. Jadi semua harus berizin sehingga kalau kita memanfaatkan air, menggunakan air ya seefisien mungkin. Biasanya air limbahnya itu kalau sudah diolah bisa dimanfaatkan kembali, reuse ya atau recycle supaya yang saya buang itu tidak banyak. Kalau jumlahnya banyak, cost-nya jadi tambah. Nah, itu ya. Dari mesti hemat air ya. Yang berikutnya mengenai definisi pengolahan air limbah secara kimiawi. Jadi menggunakan bahan kimia untuk mengolah supaya air limbah ini yang parameter memenuhi standar di atas baku mutu bisa memenuhi standar. Jadi menggunakan bahan kimia. Bahan kimia apa saja? Ya kita akan bahas ya. Misalkan, ya kalau pada proses electroplating, ya electroplating, galvalum, ya itu kan logam. Sebelum logam itu di plating, biasanya dibersihkan. Cleaningnya pakai apa? Bisa pakai asam, bisa pakai basa. Ya. Jika pakai asam, maka air limbahnya karakternya pH-nya pasti asam. Maka saya tambahi apa? Supaya netral, supaya ringnya memenuhi baku mutu, maka ditambahi basa. Basanya berapa? Nah, nanti ada hitungannya ya. Jadi pemilihan bahan kimia tergantung dari karakter limbahnya ya. Jadi kalau asam dan basa, ya, oh ini asam, maka perlu dikasih basa. Ukurannya berapa? Bapak Ibu saya pikir sudah paham ya. Menetralisasi misalkan. Ya. Oh asam tambah basa supaya pH-nya netral gimana? Nah, hitungan reaksi apa? Netralisasi ketemu sekian. Nah, itu, ya. Mengandung asam basa, ya maka prosesnya netralisasi. Pemilihan proses netralisasi, bahan kimia yang dipakai asam atau basa, ya. Reaksinya ini electroplating, galvalum, plating nikel ya. Yang berikutnya kalau ada amonia ya. Gimana caranya? Jadi mungkin proses fisik ya. Kalau ada amonia itu karakternya seperti apa? Mudah menguap, maka dia kontakkan aja dengan steam misalnya. Dikontakkan. Tapi kalau di dalam air gimana caranya? Bisa jadi pakai steam, bisa jadi pakai kaporit ya. Kaporit. Tapi kalau pakai kaporit amonianya hilang tapi klornya masih ada ya. Residual klor ada. Sehingga pemilihan ini harus bijaksana ya. Yang satu bau amonianya hilang tapi diganti dengan klor, kan sami mawon jadinya.
Nah, maka dikasih aja steam. Jadi pemilihan bahan kimia harus tepat ya. Ganti bau, tapi sama-sama beracun kan sama saja dari sini. Ya. Ini contohnya ya, misalkan. Nah, biasanya kalau pabrik yang saya kerjakan di rekaning itu sering-sering amonianya tinggi. Dari mana amonia yang tinggi? Nah, itu ada karena amonia itu kan pecahan dari asam-asam amino di lemak, protein ya. Oh, bakterinya perlu dikasih nutrisi misalnya. Oh, biasanya dikasih klor, tapi porsinya harus tepat supaya klornya tidak berlebih. Dikasih steam, tapi kalau steam cukup sulit ya, karena debitnya 400 meter kubik per hari ya. Jadi pandai-pandainya untuk memilih supaya safe, harganya ringan. Yang berikutnya ini ya. Ya, yang bisa diendapkan presipitasi ya, yang keruh ya. Maka biasanya yang digunakan pakai proses flokulasi dan koagulasi. Ya, ini sangat umum ya. Ya, sangat umum ya. Flokulan, biasanya flokulan anionik maupun kationik ya, atau pakai tawas ya. Ini umum gitu ya. Ya, ini contoh-contohnya bahan kimia ya. Polimer anionik dan kationik ya. Ini kalau yang mengandung yang kru presipitasi ya. Kalau mengandung ya krum heksavalen ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang rumahnya dekat Bangil, alun-alun Bangil itu ada pabrik Abikrum ya. Krum itu heksavalen. Heksavalen itu kategori B3. Ya, kategori B3. Ini nggak boleh ya. Walaupun warnanya jernih ya. Wes. Warnanya jernih ya, kuning ya, tidak berbau ya, tetapi berbahaya ya. Ya. Jadi ini harus diubah. Diubah dengan apa? CR6 ini. Diubah menjadi CR3. Ya. Ya. Diubah menjadi CR3. Jadi CR6 yang heksavalen diubah menjadi CR3 yang trivalen ya. Dari heksa menjadi dengan apa? Ya, kan dari heksavalen ke trivalen ini kan mengalami reaksi apa, Bu? 6 jadi 3 kan mengalami reduksi, ya. Maka ditambahi zat yang mengalami oksidasi. Ya. Oksidasinya apa? Ya. Ya. Yang mengalami oksidasi atau ditambahkan reduktor apa? Wah, Bapak Ibu tahu ya. Reduktornya apa saja? Ya. Pemilihan reduktor itu harus bijaksana ya. Saya pakai bahan yang safe. Kalau bisa ya aman, murah, banyak kalau bisa ya. Ya. Itu satu halnya ya. Oh, yang gampang didapat. Aman, mahal, sukar didapat. Wah, ya nggak boleh ya. Kalau bisa aman, murah, banyak kalau bisa ya. Kalau bisa. Jadi, tapi kriterianya kalau safe pertama harus aman dulu ya. Sodium bisulfit itu gampang ya. Atau peroksida misalkan. Nah, jadi ini ya. Apakah pakai reaksi ini sodium bisulfit atau ferrosulfat? Nah, ya. Supaya CR6 diubah menjadi CR3 yang tidak berbahaya. Ya. Jadi nah ini contoh reaksinya ya, contoh reaksi oksidasi reduksi ya. Bayangkan CR6 ini 5 mg per liter itu sangat-sangat tinggi. Ya. Indikasinya apa? Kalau ada CR6 itu 5 mg per liter ya. Saya mengamati persis ya, waktu itu air limbahnya warnanya kuning, jernih sekali, transparan, kuning ya. Di saluran itu tidak ada lumutnya. Ya. Biasanya kalau saluran genangan air seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka muncul apa Bu kira-kira Bu? Ibu Apriyawati? Ibu nandon air ya. Ibu nandon air ya dalam waktu sebulan air aja, air ya, air sumur sebulan. Mesti lumutan Bu ya.
Iya Bu, ya. Ini nggak lumutan, nggak ada jentik-jentiknya. Betapa bahayanya ya, 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 ya. Ini contohnya. Makanya CR6 harus diubah menjadi CR3. Jentik-jentik nggak ada, lumut nggak ada, ya, ya. Nah, ini. Maka ditambahkan apa? Oh, sodium bisulfit. Ukurannya berapa? Nah, Ibu tinggal ngitung ya, ya. Ya, Bapak review ya, Ibu Ika misalkan ini reaksinya, saya pikir ini sudah familiar ya, tahu reaksinya, basicnya limbahnya berapa meter kubik, ya, dihitung-hitung reaksinya konversi 100% ya ketemu, maka memenuhi ya. Jadi ini contohnya pemilihan. Nah ini contoh soalnya ya. Ya. Nah, mengandung kontamin yang harus dihancurkan, mungkin dibakar ya, ya dibakar ya, dibakar ya. Jadi ini contoh-contoh ya. Nah, berikutnya yang logam berat. Nah, ya, logam berat ya. Diapakan? Ya, logam berat ini dikasih kompleks EDTA. Ya, Bapak Ibu paham ya, sodium EDTA. Ya. Sodium EDTA itu zat yang membuat kompleks bisa mengikat logam berat. Ya, sambil contoh. Ya, perak zaman dulu air apa foto radiologi ya. Zaman dulu itu orang takut membuang. Ya, karena logam berat. Ya, logam berat. Sekarang diapakan itu? Kalau ada limbah air film dari laboratorium radiologi rumah sakit ya, ya. Itu jelas ada peraknya ya. Ya. Diapakan kira-kira? Kalau dibuang logam berat. Sementara perak ini punya nilai ekonomis. Ya. Maka diapakan kira-kira? Saya boleh nyapa Ibu Ika? Ibu Ika. Ika siapa, Pak? Ika Puspita. Atau Ibu ini yang siap ini Bu ya. Ibu Sofia. Sohifa. Ibu Sohifa. Ibu Sohifa. Bu Sohifa, ada ide? Diskusi. Halo. Diskusi nggih Bapak Ibu, monggo. Monggo ya. Di unmute aja, Bu. Kalau ada limbah ya, limbah laboratorium radiologi itu AG-nya tinggi. Ya. 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 Dikasih NaOH, Pak. Jawaban. Dikasih NaOH. NaOH terus jadi AgOH. AgOH. AgOH untuk apa? AgOH itu perak hidroksida mengendap itu, Pak. Mengendap terus jadikan apa? Terus jadikan perak dibakar itu. Oh iya betul, bisa pakai AgOH atau pakai plating ya, di plating nempel nanti dilebur peraknya bisa ya. Jadi bermacam-macam ya. Jadi sebenarnya tidak ada barang yang tidak berguna. Ya. Ya. Di dunia ini tidak ada barang yang tidak berguna. Ya. Kalau tidak berguna artinya salah tempat. Merkuri ada di sungai. Ya. Bisa membunuh ekosistem ya sana ya. Padahal merkuri ada manfaatnya enggak? Merkuri. Logam merkuri. Ada yang mau jawab? Logam merkuri dimanfaatkan untuk apa? Larutkan emas, Pak. Merkuri? Larutkan Herman? emas. Komentar? Larutkan emas, Pak. Ya, narik emas ya. Saya merkuri ya. Tapi kalau merkuri itu masuk ke sungai bahaya ya. Maka merkurinya tak ambil dulu. Misalkan ya, diambil dulu baru tak masukkan di proses pengolahan emas gitu ya. Jadi tidak ada barang yang tidak berguna. Cuman karena salah tempat jadi tidak berguna ya. Ya. Jadi saya sering beritahu mahasiswa saya, kamu kok nilainya jelek-jelek, berarti salah tempat ya. Ya, salah tempat sebenarnya suka nyanyi, kok kuliah di teknik kimia ya.
nyanyi dengan teknik kimia jauh. Ya, ini contohnya. Jadi sama di dunia limbah ya. Ya. Jadi saya bisa namanya reuse, recycle ya ya. Nah, ini di kompleksiometri DTA ya. Ya. Nah, ini sangat familiar di dunia minuman, sodium EDTA. Untuk apa kira-kira, Bu? Kalau di toko bahan makanan, toko roti, untuk buat roti, ya itu atau toko untuk mamin, itu familiar di sodium EDTA. Bapak Ibu yang sering apa? Ada aktivitas buat minuman makanan, ya, minuman sirup itu ada sodium EDTA. Untuk apa ini? Mengikat mineral atau logam yang ada di larutan itu Pak, sehingga tidak apa nantinya tidak terjadi gumpalan gitu kalau lama-lama. Betul, ya, betul, ya. Ini sodium EDTA ini familiar namanya ETA. Waktu itu saya tanya kan, oh nggak ada sodium EDTA, adanya ETA. Oh ya, ETA itu kan EDTA ya. Kalau orang di toko mungkin kalau sodium etil diamin tetraastit asid wah kok limet ya. Tapi umumnya di toko itu sodium EDTA. Ada yang food grade ya. Sirup itu biasanya dikasih EDTA. Supaya apa? Ibu Ika, ada komentar? Kalau buat sirup itu airnya jadi dikasih EDTA supaya kalau air bakunya mengandung besi, ya sirupnya pasti ada endapan besi lama kelamaan. Nah ini contohnya pemanfaatannya kompleksiometri DTA ya, logam-logam berat. Ya, tadi merkuri, perak ya, yang punya nilai-nilai ekonomis ya, maka bisa dikat ya. Ini reaksinya ya. Ini mengulang saja, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Mengulang contohnya reaksinya. Oke, jadi untuk sudah tahu reaksi kimianya, bahan kimia yang dipakai ya. Mungkin pernah dengar peroksida ya. Peroksida itu biasanya untuk apa, Bu? Pemutih, Pak. Pemutih, terus apa lagi? Selain memutih. Pembersih kerak. Pembersih kerak, ya. Terus? Peroksida apa itu, Pak? Apalagi pemutih, pembersih kerak. Apa ya, Pak? Pengoksidasi biasanya. Ada komentar, Bu? Ya, suatu saat saya ke teman saya ini punya sumurnya bau air sumurnya ya. Terus dia ngomong ke saya, Pak Agus, saya punya air sumurnya bau, ini ada larutan ajaib. Larutan ajaib, kalau malam dituangkan di sumur itu, pagi jadi jernih dan tidak berbau. Kira-kira bahan kimia apa itu? Warnanya jernih. Ya. Ya. Tawas. Selain tawas itu cairan ya. Kalau kena tangan langsung melepuh putih-putih ya. Oh, ini peroksida. Nah, mereka biasanya menyembunyikan ya, Padahal peroksida itu murah ya. Polyaluminium chloride PAC. Nah, itu untuk koagulasi ya. Tapi kalau untuk ini contohnya yang peroksida ini ya. Ini kena tangan itu ya, itu biasanya melepuh pasti ya. Ini contohnya ya. Jadi ini penggunaan bahan-bahan kimia yang sering dijumpai dalam pengolahan air ya. Pengolahan air limbah maupun keseharian ya. Jadi waktu itu larutan ini ajaib iklannya ya. Ya, kalau dituangkan di air sumur yang bau, paginya tidak bau, terus tambah seger ya airnya. Ya, kalau kita lihat peroksida di dalam air terurai menjadi air dan O2. Kalau air dan O2-nya larut di dalam air kan tambah seger. Ya. Nah, dia nggak berani karena H2O2. Peroksida ya, peroksida. Ya. Itu contoh penggunaan bahan-bahan kimia. Dosisnya berapa? Nah, saya mesti tahu, Adam ya. Harus tahu uji. Misalkan kita
mau menentukan kebutuhannya berapa, saya mesti nguji dulu, nggak bisa dikira-kira ya. Saya harus ngecek dulu kualitas air limbahnya sebelum dan maunya sudah gimana sebelumnya. Oh ini tinggi, bahan yang mudah mengendap, maka porsinya akan besar. Jadi ini mengenai bahan-bahan kimia yang dipakai ya. Pilih parameter limbah yang kadarnya melebihi baku mutu ya. Karena tidak semua kalau sudah tidak memenuhi baku mutu, sudah memenuhi standar baku mutu tidak perlu diolah ya. Boros nanti jadinya. Pilih bahan kimia yang sesuai dengan parameter yang sesuai dengan baku mutu. Jadi ini penggunaan bahan kimia yang dipakai ya. Sekarang dunia internet sudah begitu terbuka ya, penggunaan bahan kimia itu ya sangat gampang kita dapat informasi ini. Jadi ini ya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai studi kasus ini ya. Ini jadi industri jala. Jala itu jolo bahasa Jawa Bu ya. Net ya. Jadi kalau nelayan itu pasti pakai jala Bu ya. Jala itu bahan bakunya apa? Biji plastik, terus dianyam, ya, dianyam terus diapakan Bu? Bayangannya seperti apa? Saya mesti tahu prosesnya, ya. Jadi biji plastik dibuat benang, senar bahasa Jawa, ya, senar, terus dianyam. Setelah dianyam, dikasih warna. Logam. Ya, dikasih warna. Setelah dikasih warna, nah, untuk proses pewarnaan itu harus dicelup. Ya, maka rendaman air cucian itu menjadi limbah. Ya, ini contohnya. Jadi ruang produksi tadi dia modelnya bed ya. Jadi direndam, kalau sudah jenuh baru dibuang. Terus pabrik itu butuh air panas. Air panas biasanya ada apa? Boiler. Kita punya boiler ya. Maka untuk memelihara boiler, maintenance boiler, ada proses blow down yang mengoperasikan boiler mesti ada blow down. Terus lagi pabrik itu butuh punya banyak karyawan, maka mesti ada limbah domestiknya. Jadi ini ketiga sumber dari air limbah yang dihasilkan dari pabrik. Nah, ini contohnya ya. Maka sebelum menguji, saya harus analisa dulu. Ini ada beberapa ini. Ya, ini contohnya ya. Intake air limbah ya pada tanggal sekian dan seterusnya ya. Jadi ada parameter fisik, physical properties. Ya. Ini harus dianalisa ya. Nah, intake-nya dianalisa ya. Terus ada apa? Intake-nya dianalisa. Outletnya dianalisa, ya. Nah, kalau sudah tahu intake-nya dianalisa, oh ini pH-nya rendah, maka tak kasih untuk merencanakan ini saya harus menganalisa dulu, ya. Sama seperti Pak Dokter, kalau ngecek sakit, apakah hanya dilihat, Ibu Ika? Dilihat dengan pandangan mata, kamu sakit gitu. Ibu sakit kan enggak ya? Uji lab dulu ya. Setelah uji lab, baru Bapak dokter akan melihat, oh ibu ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi harus diuji dulu ya, dianalisa dulu. Kalau tidak dianalisa, hanya dipentelengi saja, itu ilmu yang lain lagi ya. Kalau kita lihat di TV itu, di Metro itu ada ibu namanya Ningsih Tinampi, dipentelengi saja. Loh iya tidak dianalisa ya. Dipentelengi karena ada jin ada ya. Ya, ini contohnya. Kalau saya ingin merencanakan mengolah limbah harus dianalisa dulu. Setelah dianalisa,
pH-nya rendah. Berarti saya netralkan dulu pakai apa? NaOH atau kapur. Dosisnya berapa? pH-nya berapa? Nanti Bapak Ibu tinggal mengukur ya. Ya. pH-nya 4. Berarti konsentrasi H-nya adalah 10⁻⁴. Tak netralkan dan terusnya. Ya. Jadi harus dianalisa ya. Kalau tidak dianalisa ya seperti tadi ya boleh aja. Mungkin kalau sudah pengalaman ya jam terbangnya sudah lama, dia melihat dipegang itu dirasa oh ini ya. Tapi kan tidak boleh begitu ya. Jadi ini mempertimbangkan, membuat desain limbah, airnya berapa? Kebutuhan airnya apakah air sumur, dalam atau sungai ya. Perlu izin tadi ya. Ada izinnya ya. Terus kebutuhan airnya, rincian kebutuhan airnya ya. Airnya berapa? Ya. Jadi sama seperti dalam rumah tangga ya. Boleh saya tanya Ibu Ika? Ibu Ika? Halo? Saya pengen kontak Ibu Ika. Ibu Ika? Ya. Di unmute, Bu. Mana? Sudah ya. Atau siapa? Ya. Kaitan dengan kebutuhan air ya. Atau Pak Rofiul. Pak. Ya. Ya. Oke, Bapak tanya ya Pak ya. Kebutuhan air di rumah tangga Bapak berapa sehari? Sekitar 20 liter. 20 liter? Satu keluarga? Per orang. Per 20 Per liter? orang. Bapak maaf ya, kalau 20 liter Bapak nggak mandi, nggak korah-korah, keterlaluan per orang. Untuk pribadi, Pak. Ya. Jadi standar PU itu ya 150-200 liter per hari per jiwa. Termasuk mandi, cuci, korah-korah, ya. Jadi untuk merinci kebutuhan air gampang. Ini tujuannya apa? Misalkan saya pengen punya tandon, ya. Tandon, berapa tandon yang saya butuhkan? Kapasitasnya berapa? Saya kan harus tahu per jiwa per hari kebutuhannya berapa. Ya, gitu ya. Jadi neraca air ini untuk siram-siram, untuk mandi, untuk cuci, untuk kecuali air saya beli, ya. Mesti ada tandon ya. Nah, air limbah dihasilkan, nah, maka supaya limbahnya sedikit, maka apa kembali? Ya, kita manfaatkan kembali, reuse, recycle. Ya. Saya ambil contoh di hotel itu, Bu ya. Di hotel ini air untuk nyiram kotoran itu bukan air kelas 1, air kelas yang sudah diolah. Ya kalau saya air untuk siram BAB ini kelas 1 kan rugi. Ya. Maka air dari pengolahan limbah supaya saya bisa jadi ini ya baik ya. Ini contoh yang kami lakukan ini pabrik stick ya, limbahnya dari mana stick? Ya. Stick untuk ini loh Bu, Pak, untuk kalau kita makan es krim itu ada sticknya ya. Nah stick ini ya kayu kecil itu ya. Itu terbuat ya kayunya itu untuk diproses itu harus dipotong, direbus ya. Air rebusan itu yang menghasilkan limbah. Ya. Nah, maka karakteristiknya apa? Nah, kita tahu kayu itu ada lignin, hemiselulosa, selulosa, tanah dan seterusnya. Dari sini ya air limbahnya pasti keruh, kadar TSN-nya tinggi. Nah,
Karena air rebusan maka air limbahnya apa? Tinggi, suhu tinggi. Suhunya tinggi. Nah, suhunya tinggi maka perlu ada diolah. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini warna keruh gini ya. Ya, ini panas. Kalau saya olah dengan bakteri jelas mati duluan. Mati bakteri. Ya. Maka ini tak kasih aerasi udara supaya apa? Suhunya dingin. Dan ini keruh, maka di sini dikasih apa? PAC. Ada PAC, ada tawas, bisa PAC, bisa tawas ya. Nah, maka ada endapan ini ya. Jadi ini tujuannya untuk menurunkan suhu dan mengendapkan. Nah, berikutnya. Nah, kembali di pabrik ini ada limbah produksi, ada limbah apa? Limbah domestik ya ini ditampung lagi limbah ini kebetulan saya nggarap izinnya ya. Izin pembuangan limbah cair, kebetulan saya diberi kesempatan sama yang punya pabrik untuk membantu mendampingi membuatnya. Ini ditampung. Nah, ini contohnya pengolahan limbah domestik. Bapak Ibu kalau sering bepergian lewat tol dari Surabaya ke Madiun, ya, lewat Mojokerto, rest area ke 1, 2, 3, ya, itu dekat warung makannya, itu pasti ada toilet, ya. Ini ada pengolah limbahnya, ya. Kalau arah ke Madiun, saya beberapa kali ke arah Kediri, yang mau dari Mojokerto ke Jombang itu ada lihat saya lihat. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini limbah domestik diolah, ya. Nah, ini limbah domestiknya diolah dulu supaya bebannya beda-beda ya. Kalau tak campur nanti berat. Ya. Nah, ini proses pendinginan. Nah, baru proses biologi di sini ya, proses biologi. Proses biologi aerob ya, setelah aerob. Nah, nanti kan ada lumpur itu ada dua. Lumpur dari lumpur aktif sama lumpur yang tidak aktif. Apa sih lumpur aktif? Lumpur aktif itu activated sludge. Lumpur yang mengandung mikroorganisme. Ini dari proses aerob itu. Namanya lumpur aktif. Kalau lumpur yang tidak aktif berasal dari mana? Lumpur yang tidak aktif dari mana? Dari proses fluktuasi dan koagulasi. Ya. Jadi ini, maka sebelum dibuang, nah ini ada bioindikator, kasih ikan. Dikasih ikan apa? Kebetulan saya kasih ikan komet ya, ikan hias ya. Dia bisa hidup ya. Baru dibuang ke sungai. Sebelum dibuang ke sungai, diukur, dipasang flowmeter supaya tahu debit yang dikeluarkan. Tujuannya apa? Sebelum dan sesudah IPAL itu harus diukur debitnya. Kira-kira maksudnya apa? Timbangan, Pak. Apa? Output, untuk timbangan output inputnya, Pak. Jangan sampai nanti outputnya besar sehingga inputnya kecil, habis semua nanti. Semua. Betul, ya betul. Jadi tujuannya begini, supaya tidak ada yang dibuang tidak lewat IPAL. Ada yang nakal kan ya, karena kalau lewat IPAL kan saya butuh bahan kimia banyak, tak kurangi. Maka diukur sebelum dan sudah harus sama. Ya kalau beda-beda sedikit lah ya, dengan penguapan. Ya, itu tujuannya ya. Ya. Tujuannya itu ya. Jadi ini mengendap. Nah, ini ikannya ini ya. Setelah ada ikannya, orang nggak komplain ini ya. Ikan bisa hidup ini besar-besar ini. Ini tidak rekayasa. Ini benar ini ya. Ini baru. Karena sangat sensitif kalau kita tidak kasih ini ya. Orang akan berbahaya lah. Kita tunjukkan ya. Matikan ya.
Ya, jadi ini contohnya ya. Nah, berikutnya electroplating ya. Nah, electroplating ini contohnya seperti apa? Nah, ini bak-bak ini ya. Electroplating ini bak-bak ya. Jadi proses electroplating ada sel elektrokimia, bahan dimasukkan di katoda atau anoda pada tertentu, kalau sudah jenuh airnya dibuang ya. Maka airnya dibuang itu pasti apa? Nah, ya nanti dijogi lagi dan seterusnya ya. Jadi pasti karakternya asam atau basah. Gimana caranya? Ini tidak pakai aerasi ya, karena sangat asam atau sangat basah atau mungkin ada cyanidanya ya. Maka tidak bisa pakai bakteri. Jadi ini contoh-contoh metode pemilihan ya. Ini model pengendapan aja, diendapkan ini ya. Diendapkan ya. Industri jala juga sama ya. Nah, ini industri jala ya. Kalau industri jala ini sama tadi panas ya, supaya tidak panas karena keterbatasan tempat ya, karena biasanya saya mengerjakan itu kalau mereka sudah buat duluan tetapi hasilnya jelek, terus saya merombak terus memodif ya. Ini contoh-contohnya ya. Ya mungkin sampai di sini contohnya ya. Karena setiap pabrik sekarang harus ada izin pembuangan limbah ya. Izin pembuangan harus punya IPAL. Kalau nggak punya, maka dia akan ditegur sama Dinas Lingkungan Hidup. Sama Pak Polisi tidak ditegur, ya ada sanksinya, ada pidananya, tidak perdata pidana. Ya. Maka ini menjadi sangat strategis. Ya, mudah-mudahan materi ini, ya ini tidak sulit kok Bapak buat. Sekarang, sekarang semua informasi terbuka, dicoba ya, coba sekali, bisa 2-3 kali berikutnya mahir ya. Pengalaman saya begitu ya, pertama deg-degan buatnya ya. Setelah ketiga, 4, 5 udah tidak deg-degan lagi ya. Jadi ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu kita bisa diskusi ya, bisa sharing ya. Baik. Mungkin waktunya kita sharing ya. Oke. Terima kasih Pak atas materi pada hari ini. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari Pak Agus mengenai proses penanganan studi kasus yang memang Pak Agus sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi Pak Agus bisa dengan mudahnya memberikan informasi kepada kita pada skala industri. Jadi sekarang mari kita buka diskusi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang tertampung dari link. Saya akan bacakan dan bisa nanti ini dijawab langsung oleh Pak Agus. Pertanyaan pertama, mohon izin bertanya, saya pernah mendapat sampel limbah dari pabrik percetakan. Limbah berasal dari air cucian mesin yang dilapisi krom. Karena putaran terjadi gesekan kertas dan mesin yang mengikis krom. Secara berkala, mesin dibersihkan menggunakan air atau sumber limbah. Limbah tersebut ditampung, kemudian disaring menggunakan mikrofilter dan air digunakan lagi sebagai air pencuci. Namun, semakin lama, krom terlarut dalam air sudah jauh melebihi batas minimal. Selama ini diredam menggunakan flokulan PAC sekedar mengendapkan atau memperbesar partikel yang sudah terbentuk. Belum ditemukan keogulan yang tepat. Pertanyaan pertama, apakah keogulan yang dapat digunakan secara efektif untuk mengendapkan limbah krom tersebut? Sudah dicoba senyawa berbasis kalsium, aluminium, magnesium, besi, polimer, tapi belum berhasil. Yang kedua, bagaimana
caranya dari Bapak Sugianto. Terima kasih Bapak Sugianto. Turunnya Brum, hexavalen atau trivalen? Bisa di unmute Pak. Ya. Pak Sugianto. Ya Pak, Hexavalen atau trivalen? itu masih trivalen Pak, itu yang masih trivalen. Ya. Trivalen ya. Pernah dianalisa ya? Ya, trivalen. Berapa kadarnya? Kadarnya itu sudah sampai hampir 100 ppm itu. Wow, besar sekali. Ya. Jadi itu kalau sudah besar ya, memang kalau hexavalen jadi trivalen besar ya. Trivalen itu. Kalau trivalen nanti jadi selat atau cairan. Dijadikan selat Pak itu Pak. Oh, bisa jadi ya untuk jadi pewarna ya, bisa jadi ya. Selatnya bisa dimanfaatkan, misalkan dipanaskan, dia menjadi memberi warna kan ya. Logam transisi kan umumnya berwarna ya. Mungkin solusinya seperti itu. Ya. Itu untuk mengendapkannya itu Pak yang masih kesulitan. Pakai yang apa? selama ini pakai apa Bapak? PAC? Pakai kalau pakai PAC itu hanya partikel-partikelnya aja Pak. Tapi larutannya masih tetap. Oh iya memang ya. Ya, kalau pakai EDTA? EDTA itu belum Pak kalau pakai EDTA. Ya, CR-nya bisa terikat. Tapi kalau misalkan itu terikat di dalam selat, nanti kan bisa dimanfaatkan untuk campuran cat. Ya. Plating gitu bisa Pak. Kenapa? Kalau dimanfaatkan untuk electroplating bisa. Oh iya, cuma betul. ini Pak yang belum ketemu. Ya. Itu karena K2 CR27 kan mahal ya senyawa itu. Kalau itu saya bisa ambil kembali kan. Itu kira-kira ditambah apa Pak mengendapkan itu Pak? Karena pakai kalsium, pakai apa gitu kok nggak mengendap. Pakai flokulan, anionik, ya nggak? Itu yang polimer itu sudah dicoba Pak? Polimer sudah ya? Sudah. Polimer kationik atau anionik? Pakai yang anionik jadi supaya mengendap. Ya. Itu sulit Pak, masih larut aja gitu. Masih larut ya. Lu apa konsultan nih sing takok iki. Karena kan begini Pak ya. Kalau saya kurangi CR-nya, itu sumbernya dari mana? Kok CR-nya banyak? Dari pengikisan mesin itu Pak, mesinnya sama kertas itu kan gesekan gitu kan. Oh iya. Aus gitu ya. Ya. Jadi memang kalau kationik, anionik belum ya dicoba yang kationik misalkan kationik ya. Atau kemudian selatnya itu dimanfaatkan sebagai bahan tambahan cat. Atau yang cairannya coba kasih DTA, Pak. Pengikat ya. Belum. Pengikat. Ya. Silakan dicoba, Pak ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih ya Pak Sugianto ya. Ada lagi? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Di sumur kami ini ada kandungan dengan logam karena sehari saja mengingat warnanya sudah berubah. Saya tertulis. Apakah polutannya berasal dari tanah surutnya atau dari pabrik di sekitarnya? Bagaimana solusi untuk menghilangkannya? Terima kasih dari Pak Eko Budi Purnomo. Baik, selamat siang Pak Eko. Pak Eko.
Pernah dianalisa nggak air sumurnya itu, Pak? Kandungannya apa saja yang dominan, yang besar? Ya, Pak Eko. Siang, Pak. Pak Eko bisa di unmute. Pak Eko. Pak Eko. Nah, ya. Pak Eko. Oh, ngetik kau nih. Nggak usah. Pernah dianalisa nggak, Pak? Jadi sebenarnya solusinya kita analisa dulu, ya. Yang dominan apa, yang melebih, ya. Kalau besinya tinggi, pasti ferro bisa jadi ferry, warnanya coklat, ya, ya, ya. Nah, kalau ferro jadi ferry coklat, pasti ya enggak ada endapan, ya. Mungkin dianalisa dulu kadarnya apa saja yang tinggi. Nah, setelah itu baru saya bisa dikasih EDTA, dikasih tawas dan seterusnya. Ya. Harus langkah pertama dianalisa dulu. Iya. Tawas itu. Ya. Berbau enggak, Pak Eko? Air sumurnya? Oh, saya takut, Pak. Halo? Gak menarik. Nggak menarik. Balik ya, iya, paten ya. Tinggi. Siang, Pak Eko. Bambang gimana? Pak Eko. Sudah unmute. Halo, Pak Eko. Baik, mungkin sambil nunggu Pak Eko ya. Jadi saya mesti harus kembali dianalisa dulu ya. Dan dianalisa, apa saja yang besar ya. Sumbernya di sini. Logam beratnya kadarnya melebihi standar. Maka ini perlu ditambahkan semi kelapa ya. Mungkin bisa skala lab dicoba ya, diamati, diaduk ya. Kadarnya dia ada perubahan itu ya. Jadi sekali lagi ya perlu dianalisa ya. Karena kalau tidak dianalisa ya seperti cerita penyembuhan alternatif tadi ya. Ibu kita Tinampi itu ya, dia nggak analisa dulu, Mbak. Ya, dia dengan pandangan mata, ya. Ya. Jadi, tapi bisa aja karena mungkin pengalaman terus menerus. Tapi Bapak kalau terus menerus tahu artinya bisa pengalaman, ya. Jadi ahli itu karena berkali-kali dicoba nanti jadi ahli ya. Jadi dianalisa, besinya tinggi. Supaya tidak tinggi, gimana supaya besinya berkurang? Salah satu metodenya biasanya apa? Dipompa, diaerasi, ketemu udara, kontak dengan udara, ya, airnya jatuh kembali ke tandon, maka besi 2 itu teroksidasi menjadi besi 3, maka ada endapan. Proses pengendapannya lebih cepat. Jadi diaerasi aja ya. Keuntungannya apa? Misalkan besinya tinggi, besi 2 menjadi besi 3. Terus air yang dari sumur itu dispraykan, dipompa misalkan. Ketemu udara kan disop oksigennya tambah. Maka jadi tambah seger. Ya. Oksigennya tambah seger. Ya. Oksigennya tambah besar maka tambah segar. Ya. Kedua bisa jadi bau dari ini bisa. Jadi saran saya mesti dianalisa, dilihat parameter-parameter yang perlu di treatment. Baik, mungkin ada lagi? Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, apa perbedaan flokulan dan koagulan? Bagaimana mekanisme reaksinya dan dasar pemilihannya? Dari Ibu Dwi Kanti Rahayu. Itu kan Bu ya. Prosesnya flokulasi, koagulasi ya. Flok dulu. Flok ya. Flok itu biasanya pakai apa? Flok kationik, anionik ya. Setelah berikutnya koagulasi ya. Koagulasi contohnya PAC, tawas ya. Jadi pertama flokulasi dulu ya.
Flokulasi pakai apa? Flokulan anionik atau kationik ya. Biasanya tadi saya tayangkan tadi kalau zat-zat organik biasanya anionik atau kationik. Jadi saya mesti tahu karakter enzimnya ya. Flok dulu baru koagulasi. Nah, untuk supaya porsinya seberapa dilihat TSS-nya yang mudah terpresipitasi ya. Jadi ukurannya, oh ini TSS-nya tinggi, TDS-nya tinggi ya, maka perlu flokulasi koagulasi. Tapi kalau jernih ya enggak. Limbah verkrum itu jernih sekali. Kalau treatment maka nggak mungkin ada endapan ya. Karena apa yang diendapkan? Yang tepat krum CR6 itu diubah menjadi CR3. Tidak perlu PAC, nggak perlu flokulan. Jadi tadi ya, kontaminan yang dominan ada flokulasi koagulasi. Tapi kalau parameter yang parameter kimia yang ada di limbah itu sukar tidak mudah terverifikasi ya enggak. Saya mesti tahu ya karakter daripada limbah ini. Parameter yang perlu kita turunkan kadarnya. Baik, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya tentang penanganan sumur peroksida. Amankah jika untuk diminum? Jika aman, berapa takaran pemberiannya dari minuman? Oh ya, baik ya. Baik ya. Jadi peroksida itu kalau kita lihat, Ibu pernah dengar liserin ya? Liserin untuk kumur itu dulu ada peroksida 0,1%. Ya. Kelihatannya sekarang kok nggak muncul dulu ada tandanya 0,1%. Ya. Tujuannya supaya bakteri yang ada di mulut mati semua. Ya. Padahal itu ada enzimnya juga akan rusak ya. Jadi memang perlu dicoba kadarnya ya. Dicoba. Tapi itu contohnya paling sederhana menghilangkan bau ya. Menghilangkan bau yang banger itu ya. Peroksida itu kalau masukkan di dalam air dia akan menghasilkan H2O plus O2. Ya, kalau lihat reaksinya ya. Apa? Ya, nanti bakterinya akan mati karena itu yang membuat bau itu kan ada mikroorganisme ya. Busuk mati ya. Terus biasanya dia tidak kontak dengan O2 maka disop oksigennya kecil. Maka dikasih peroksida biasa. Memang perlu uji coba lagi ya, uji coba lagi memang. Ya. Keras ya. Peroksida yang di pasar itu 50%. Harganya kalau eceran saya sering beli itu 17.000. Ya. Jadi 17.000 50% ya. Biasanya kalau dibuat jadi air ajaib untuk membersihkan air sumur itu diencerkan lagi. Tapi tidak ditulis larutan peroksida. Ya. Larutan ajaib penjernih air. Ya. Karena orang nggak tahu. Ya. Padahal itu peroksida. Biasanya dijual di toko-toko bangunan. Ya. Ya, Bapak Ibu kan mungkin coba lihat di kanan kiri Bapak Ibu rumah ya ada penjual penjual larutan. Oh, biasanya disebut obat untuk air sumur ya. Cemplungkan pada malam hari, pagi hari iklannya pasti bersih, seger. Tapi untuk minum memang perlu dikaji dulu ya. Tapi untuk air bersih oke ya. Air bersih oke. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya AS juga pakai
hidrogen peroksida, Pak. Kenapa, Bu? Oh ya? Dan sanitizer juga pakai hidrogen peroksida. Oh iya, betul ya. AS ya. Hand sanitizer ya. Ya, sekarang laku keras itu. Kebetulan di rumah saya stok peroksida, kaporit, sama alkohol. Hand sanitizer ya. Namanya diganti padahal itu peroksida, Bu ya. Harganya akan beda. Cegah supaya tidak ada kuman pada waktu pembuatan tuh, Pak. Betul. Ya. Baik. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Ada pertanyaan lain, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengolahan limbah laboratorium yang mengandung komposisi kompleks limbah B3 seperti ion Ag+, Hg+, dan lain-lain, apakah bisa dilakukan reuse dan recycle dari Ibu biji ningsih? Oh ya, baik. Pertanyaan baik. Mungkin nanti Ibu siapa? Bu Orsid lebih detail ya. Beliau akan memberikan memaparkan mengenai pengolahan laboratorium ya. Dia akan, karena jelas kalau perak itu kan mahal ya. Kalau saya bisa manfaatkan kembali itu menarik karena punya nilai ekonomis ya. Jadi perak itu kalau bisa di plating atau apa ya menghasilkan perak ya, karena emas itu 1 gram berapa sekarang, Bu? Ya mahal, 1 juta ya. Perak itu mungkin separuhnya, kayak medali ya, medali emas, medali perak ya. Jadi nilai ekonominya tinggi. Jadi sebenarnya jangan dibuang ya. Kalau bisa diolah, diambil kembali. Ya. Jadi itu ya. Mungkin nanti Bu Orsid 2 minggu lagi. Ya. 2 minggu lagi beliau akan memaparkan ya lebih detail ya. Selama ini Bapak-bapak Ibu di laboratorium atau di sekolahan Bapak Ibu pengajar ada pengolahan limbahnya enggak? Belum ada. Oh gitu ya. Sebenarnya diolah sendiri ya. Oh gitu ya. Ini bisa jadi praktikum ya, mengolah ya. Karena Bapak Ibu kalau saya lihat dari tempat Bapak Ibu tinggal, ada yang daerah industri, ini kesempatan memberanikan diri membuat IPAL ya. Atau Bapak Ibu lihat jalan-jalan lewat tol itu di rest area itu pengolahan limbah domestik gitu ya. Ini contohnya ya. Sederhana ya. Pertanyaan selanjutnya, pertimbangan apa saja dalam memilih proses kimia pada pengolahan air limbah? Dari Ibu Apriliawati Widyastuti. Ya, baik. Terima kasih Bu Aprilia. Ya, jadi kembali karakteristik limbahnya seperti apa ya? Sumber-sumber kegiatan yang menghasilkan limbah. Tapi sebelumnya sebenarnya kalau limbah itu banyak kan rugi. Maka perlu meminimalisasi air limbah. Sedapat mungkin air limbahnya itu sedikit ya, sedapat mungkin ya. Beberapa pengalaman saya ada pabrik roti. Pabrik roti itu menghasilkan air limbah ya. Dari mana? Ibu sering buat roti ya. Loyangnya itu ya, itu kan masih ada tepung-tepungnya ya. Nah, biasanya di pabrik itu langsung dimasukkan bak, cemplungkan, diubek-ubek ya. Maka apa yang terjadi? Air limbahnya banyak. Maka metodenya supaya air limbahnya sedikit, gimana caranya membersihkan loyangnya? Maka disemprot
udara bertekanan. Jrat. Nah, pabrik sosis itu juga sama ya. Saya menemui pabrik sosis itu kan modelnya bed, ya, wadah loyang besar, raksasa ya. Untuk ganti produk yang lain itu harus dibersihkan, dicuci ya. Nah, kalau dicuci masih ada sisa-sisa daging yang ada di pojok-pojokan itu, dia langsung disemprot dengan air. Maka apa yang terjadi? Limbah cairnya banyak, ikutannya banyak. Saya kasih masukan, cara nyucinya model kering, pakai angin. Contoh kalau ngersir karburator itu kan pakai udara bertekanan, sehingga limbahnya bisa sedikit. Nah, kalau limbah sedikit, tambungannya kan kecil, dosis kimiawinya kecil. Nah, itu mengawalinya. Ya. Jadi harus dari apa hulunya dulu diperkecil ya. Nah, setelah itu baru karakternya apa? Karena kembali buang itu bayar. Ya. Kalau kita ke kamar kecil buang itu 2.000, ya. Ya, itu kalau skala pabrik ya. Jadi buang itu bayar, maka gimana saya tidak membuang, tak manfaatkan kembali. Nah, caranya dari hulu harus perhatikan. Setelah itu baru. Kalau ngulangnya sedikit sama banyak kan tambungannya beda, ukurannya, dimensinya. Chemical yang digunakan akan lebih ngirit, ya. Lebih hemat. Ya. Nah, kalau lebih hemat, nah nanti cost-nya kan ringan. Jadi itu. Nah, jadi setelah hemat, baru karakternya apa ini? Ya. Ini mengandung logam berat, apakah pH-nya asam atau basa, ya. Atau tadi kalau ini ada amonia, tak kasih spray aja dengan steam, atau saya kasih kaporit. Ini TSS-nya tinggi, tak kasih flokulan koagulan ya. Jadi itu ya. Harus dicek dulu intiknya, karakteristik limbahnya. Ya. Jadi meminimalisasi, ya setelah minim, baru karakternya berapa, baru ada action-nya, ya. Action treatment-nya, kimiawinya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan kembali penanganan limbah melalui electroplating dari Bapak Fajar Nugroho. Limbah electroplating ya, baik, terima kasih Bapak Fajar ya. Jadi kalau saya melihat di AB Group itu ya, jadi ada sel elektrokimia, bahan yang saya plating saya masukkan, plung ya, berapa menit, tarik lagi ya, ditarik lagi, sumbernya dari mana? Setelah ditarik lagi ini dia harus digerak-gerakkan supaya tetesan-tetesan larutan elektrolitnya itu masuk di sel elektrokimia. Yang terjadi karena ordernya banyak biasanya itu langsung tarik, cuci. Nah, air cucian yang bahan yang sudah di-plating itu menjadi limbah. Jadi sebenarnya kalau lihat prosesnya itu rugi kan Pak ya. Air larutan elektrolitnya terbuang kan rugi. Saya kan harus make up lagi, ngejoki lagi. Nah, biasanya karena begitu. Karena mesti harus juweh bahasa Jawanya. Kamu nggak boleh itu setelah ditetesan itu langsung dicuci karena ikut terbuang. Jadi kembali minimalisasi tadi ya. Waktu itu saya memberikan konsultasi gimana kalau sudah sekian menit tarik langsung digoyang-goyangkan ya supaya tetesan-tetesan yang ada di situ bisa masuk kembali ke mana sel elektrokimia yang elektrolit supaya make up nambahin ngejoki elektrolitnya itu berkurang. Jadi itu ya. Setelah itu baru CR-nya tinggi, maka saya kasih bisulfit. Jadi ada tahapan satu mentreatment supaya limbahnya tidak banyak, kedua
baru ngobati. Oh CR-nya tinggi, pakai bahan kimia. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi saya harus paham betul prosesnya, ya. Proses yang menghasilkan sumber limbah cair. Ya. Bagaimana caranya supaya limbah cair itu seminimal mungkin. Ya, ya. Sama seperti kalau ibu-ibu kalau nyuci baju tanpa mengurangi kebersihan baju tapi airnya sedikit, itu gimana caranya misalnya? Ya. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus ada kiat-kiat ya, kiat-kiat tertentu supaya saya bisa mengubah. Dia nasihat saya ke UKM pabrik kecil itu gitu ya. Limbahnya kok banyak. Dari kegiatan mana saya telusuri dulu. Pak, ini kalau airnya dikurangi atau dimodernisasi bisa nggak? Bisa, tanpa mengurangi quality produknya. Oh bisa. Artinya beban limbahnya sedikit. Oh, nyucinya seperti apa? Proses kering dulu, baru dibilas. Supaya jumlah limbahnya sedikit. Ya. Itu yang mungkin pengalaman yang bisa saya bagikan ya. Baik, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang lain yang belum terjawab, nanti akan dijawab oleh Pak Agus secara tertulis dan nanti akan di-share lewat WA grup peserta. Untuk pertanyaan Ibu Laila Mufidah Lestari, pertanyaannya mengenai bagaimana cara mengolah limbah cair rumah tangga secara sederhana. Khusus untuk pertanyaan Bu Laila, nanti akan dijelaskan oleh Bu Eli ya, karena nanti ada materi khusus untuk pengolahan limbah cair rumah tangga. Jadi khusus untuk Ibu Laila, pertanyaannya nanti dipending dulu, karena nanti ada penjelasan lebih detail dari Bu Eli. Sedangkan pertanyaan yang lain akan dijawab oleh Pak Agus lewat tulisan. Jadi sekian dulu materi dan tanya jawab diskusi pada hari ini. Terima kasih Pak Agus atas materi dan juga diskusinya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Pak Agus, ilmu yang telah diberikan oleh Pak Agus bisa bermanfaat. Kita bisa mengaplikasikannya di kemudian hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali ke MC kita, karena sebentar lagi akan ada kuis yang nanti akan ada hadiahnya juga, kuis berhadiah. Jadi saya kembalikan lagi kepada host kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih buat Pak Agus untuk materi yang udah diberikan. Selanjutnya langsung Kahut. Pak Daril. Saya bisa meninggalkan. Boleh Pak. Pak, ini tadi pertanyaan yang kan ada yang belum terjawab pertanyaan. Ini saya baca pertanyaan. Ya. Selesai ditutup dulu, Bu Saida, Mbak Saida. Iya, Bu. Bu Eli. Ya, ditutup dulu biar sudah selesai? Iya, ini masih ada kuis. Oh, ada. Yang akan dipandu oleh Pak Daril. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, alhamdulillah. Kalau bertemu dengan saya, diingat power bank sama pulsa akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita mulai. Siapkan yang namanya
Wah, kemana? Sebentar. Oke, saya akan mulai share screen. Bapak Ibu disiapkan device-nya. Ketik kahoot.it. Kita akan mulai. Oh iya, jangan tak ada ya. Oh iya. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Kan dibantu saya. Oke. Bapak Ibu sudah muncul ya. Game pin-nya adalah 5490. Kamu yang monitor. Di Zoom sudah ada 117 peserta. Saya harap semuanya bisa ikut bergabung ke kita semuanya. Semoga nanti yang kita main bisa sampai 100 lebih. Oke. Hadiahnya masih sama Bapak Ibu. Nanti juara pertama akan mendapatkan power bank. Terus kemudian juara kedua sama juara ketiga akan mendapatkan pulsa masing-masing 50.000. Oke. Oh, iya. Oke, sorry. Sudah 63, 65, terus ikutan terus, ayo ikutan terus semuanya. Yuk. Sudah 70, 71. Apakah hari ini yang ikutan kuis Kahoot bisa mencapai angka 100? Wah, kita lihat. Saya kasih 2 menit lagi. Untuk para peserta dari pelatihan ini mengikuti Kahoot. Semoga peserta-peserta yang sudah hadir sudah bisa masuk, sudah bisa mengikuti sampai 10 soal. Kita mempunyai kuis dengan 10 soal, yang dimana juara pertamanya akan mendapatkan power bank, juara kedua dan juara ketiganya akan mendapatkan pulsa masing-masing 50.000. Oke. Baik, kurang 1 menit lagi. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi, daftar presensi hari ini. Di link yang sudah kami berikan di milik kita, pengolahan limbah cair secara kimia bisa disalurkan melalui link yang kami sudah berikan, ya. Oke. Sudah ya, kita mulai saja.
Kita mulai saja. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Kuis pengolahan air limbah secara kimia. Nomor 1. Pemateri yang membawakan pengolahan limbah cair secara kimia dalam rangkaian cara ini adalah merah Pak Agus, biru Pak Agung, kuning Mbak Saida, D dari Rijo. Ayo, yang mana, yang mana? Masuk sampai salah. Yang mana juara? Oh, masih aja yang salah. Tadi itu Pak Agus Surono. Ya, kita lihat siapakah yang menjadi juara satunya. Wow, Bu Ani juara pertamanya nih. Sementara. Oke, kita cek di nomor 2. Baku mutu air limbah pada berbagai jenis kegiatan industri juga diatur dalam peraturan gubernur nomor, apakah merah, biru, kuning, hijau? Ayo. Yeay, benar. Banyak yang benar. Berarti sudah memperhatikan hari ini. 72 tahun 2013 ya. Oke, siapakah? Apakah tetap Bu Ani? Ya. Bu Vivi Dwi F. Oke, kita lanjut. Kuis ketiga. Pengolahan air limbah yang mengandung amonia dapat dikontakkan dengan steam uap air melalui alat atau proses. Wah, gambarlah apa itu? Itu jawabannya sebenarnya gambar itu. Apakah distilasi, ekstraksi, treatment, apa leaching? Ayo, jawabannya adalah stripper, G. Stripper. Baik, selanjutnya. Limbah yang mengandung kontaminan hasil dari proses biologi dapat dipresipitasi oleh polimer. Itu sudah ada jawabannya di gambar itu. Hasil proses biologi. Jadi polimer apa? Amphoter, ionik, metaloid, atau kationik? Jawabannya adalah kationik, Bapak. Kationik ya. Baik. Nah, Ibu Ira ini sekarang. Masih ada kesempatan 6 soal lagi. Pengolahan limbah cair pada industri elektroplating menggunakan bahan reduktor berupa fero, feri, sodium, atau aluminium. Reduktor berarti sifatnya dia mengalami oksidasi. Kalau oksidasi berarti dia bisa naik di Lopsnya. Yes. Fero, besi 2 sulfat. Oke, kalau feri itu besi 3 sulfat. Siapakah jawab? Wah, masih Ibu Ira. Selamat Bu, semoga sampai nanti akhir. Penentuan dimensi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL mempertimbangkan sebagai berikut, kecuali sanitasi, benar. Neraca air dipertimbangkan ya untuk penentuan dimensi. Wah, Budwi. Oke. Selanjutnya, pada bak netralisasi industri semen yang menghasilkan fly ash dapat dinetralkan dengan senyawa. Itu sudah, kalau dilihat gambarnya sudah ada ya.
Ferosulfat. Ferosulfat, benar ya. Ferosulfat. Tadi kalau lihat gambar ada Fe12-nya jadi Fe13. Oke. Wow. Budwe ya, luar biasa. Baiklah, selanjutnya pernyataan yang benar berkaitan dengan pengolahan limbah cair secara kimia adalah fungsinya proses kimia itu mengolah bahan-bahan pencemar beracun. Malah kok rusak, kan ya nggak mungkin toh Bu, Bapak. Yang benar adalah yang hijau, penambahan beban eflun limbah garam-garam logam pada lumpur. Begitu. Selanjutnya ini sama nih. Wah, duit masihan ya. Oke, selanjutnya. Pada tahapan presipitasi, pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa, apakah kalsium, fluorida, mineral besi, logam berat. Kecuali ya, Bapak Ibu, kecuali. Yes, kecuali kalsium. Oke. Wah. Langsung turun. Baik, selanjutnya. Oh, ke-10, terakhir. Dalam industri air limbah berasal dari kecuali air limbah itu kecuali dari mana? Gampang. Yeay, tuling tawar. Benar ya. Wah, tunjukkan siapa yang menjadi juara pertama nih. Wah, Bu Dwi nomor 3. Bu Ira nomor 2. Bu Tevi, selamat Ibu. Selamat. Selamat. Oke. Saya catat terlebih dahulu. Oke, saya stop share. Saya mau manggil terlebih dahulu Bu Tevi. Mana Bu Tevi? Selamat ya Bu. Terima kasih. Ya, nanti kami akan mengirimkan power bank ke Ibu. Ditunggu ya Bu. Oke. Selanjutnya saya memanggil Ibu Ira. Di-unmute. Ya. Ibu Ira Datun Fauzia. Kedengeran nggak sih? Akan mendapatkan pulsa 50.000 ya Bu. Ibu dari sekolah mana Bu? Dari SMK Tapen Bondowoso. Oh siap. Nanti kalau saya keliling-keliling Bondowoso boleh mampir ya? Boleh, monggo Pak. Jangan lupa dikasih tape. Boleh. Oke. Selanjutnya Bu Dwi. Iya. Iya Pak. Selamat ya Bu. Terima kasih. Lagi praktek ini soalnya. Jadi ribut di sini.
Jadi mana Bu ya SMK? Mojo Anyar, Pak. Sama Bu Tevi. Oh, Mojo Anyar. Oke. Oh iya, oke. Makasih ya Bu, nanti saya akan kirim pulsanya. P-nya, Pak. Iya. Iya, makasih. Sama-sama Ibu, sama-sama Ibu. Oke. Bapak Ibu, saya mohon kesediaannya untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Kalau di sini saya lihat ada 5 ini ya. Nanti 5 kali difoto. Gitu. Mohon Bapak Ibu kesediaannya untuk mengaktifkan terlebih dahulu sebentar saja. Garin sudah siap ya, Garin? Garin? Oke. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, kurang 4 kali ya, kurang 4 kali. 1, 2, 3. Oke, kurang 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kurang 2 kali. 1, 2, 3. Kurang sekali lagi. Terakhir. Percaya terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar lagi saya akan memberikan link prosesnya. Nanti materinya akan segera kami berikan setelah ada penyelesaian prosesnya. Begitu ya. Oke, kesempatan MC Mbak Anissa, monggo. Iya, terima kasih Pak Daryl. Untuk selanjutnya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu Guru SMK mengisi presensi di link yang sudah kami sediakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SMK, Bapak Ibu dosen, dan pada panitia yang sudah turut hadir dalam acara di siang hari ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak Ibu. Dadah. Sampai ketemu minggu depan siang ya, Rabu siang ya minyaknya ya. Minggu depan akan ketemu dengan Profesor Supriyanto. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak.